Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kapolres KLU, Bapak Dandim KLU, Bapak Kadis Perhubungan KLU, Kadis Kehutanan yang mewakili Pak Mursal, Bapak, para undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa kita bersilaturahim pada pagi hari ini dalam rangka kita membahas rencana pelebaran jalan lebih ke pemenang yang mendapat pro kontra Pak Kapolres dari masyarakat. Tapi pada kesempatan ini Pak, saya akan coba menjelaskan sebenarnya seperti apa sih yang sudah kita rencanakan dan yang akan kita kerjakan. Tapi coba ini paket pekerjaan Bermiga Pemenang ini Bapak Ibu yang hormati adalah merupakan bagian dari program percepatan jalan Pemprov NTB tahun 2020-2022 dengan kontrak tahun jama. Nah, khusus untuk paket Bermiga Pemenang ini kita menangani beberapa segmen yang terkait dengan rencana pelebaran jalan, yaitu pada daerah Pusuk. Dari Pusuk ke arah selatan itu sekitar 2 km, dari Pusuk ke arah utara juga 2 km. Itu yang mendapat yang melintasi hutan lindung kita. Terus lebar jalan kita ini sekarang adalah rata-rata sekitar 10 meter. Jalan ini sudah lama sekali, sejak zaman Belanda barangkali Pak Kapolres sudah ada jalan ini. Nah, dan kondisinya ya masih seperti ini. Nah, seiring dengan perkembangan lalu lintas kita dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, maka sangat menjadi penting sekali untuk kita lakukan pelebaran jalan dari Bermiga ke Pemenangan. Memang kita sudah punya jalan dari arah barat Pak ya, dari Ampenan, Senggigi, Pemenang menjadi jalan alternatif, bahkan itu status jalan nasional. Cuma untuk lalu lintas berat kelihatannya ruas jalan yang berada di sebelah barat ini ada beberapa titik yang geometrik vertikalnya masih belum memadai sehingga untuk dilakukan pelebaran. Nah, kebetulan di tahun 2020-2022 ini kami akan melakukan itu, walaupun tidak tuntas semuanya secara bertahap Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sepanjang 4 km di tempat itu kami akan melakukan pelebaran. Nah, status hutan kita ini hutan lindung Pak. Kami sudah melakukan urus amdalnya, izin lingkungannya semua, dan kita juga sudah sampai ke perhitungan pohon yang akan ditebang selebar jalan yang akan kita lebarkan. Jadi lebar bawahnya itu sekitar 4 meter Pak Kapolres, kemudian di atasnya itu mungkin sekitar kurang lebih 10 meter lebar di atas tempat tumbuh pohon kayu ini. Jadi sepanjang jalan yang kita lebarkan ini terdapat pohon kayu sekitar 520 pohon Pak, hasil perhitungan dan teman-teman kehutanan bersama dinas PU dan kontraktor yang bekerja di situ. Tapi pohon ini Pak yang besar sekitar 100 200. Nah, sedangkan yang 300 sekian itu pohon kecil-kecil Pak Kapolres, itu yang ada yang dan kelihatannya ini sangat sulit kita hindari Pak. Oleh karena itu semua perizinan sudah kami lakukan, sudah kami selesaikan, bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu pemegang izin daripada penebangan pohon ini. Kebetulan di
Lombok ini ada 2 perusahaan Pak yang punya izin untuk menebang pohon. Satu perusahaan kayu lapis yang Lombok Tengah, tapi dia tidak masuk di kawasan hutan. Nah, sedangkan yang satu lagi di Lombok Timur ini, kalau tidak salah koperasi ini, dia sudah punya izin untuk menebang di kawasan. Akhirnya itu yang kami gandeng untuk melakukan penebangan di sepanjang pelebaran jalan ini Pak. Tapi seperti kita ketahui Bapak yang saya hormati adalah tidak mungkin kita melakukan penebangan kalau kita tidak melakukan rekayasa lingkungan. Alangkah bahayanya ketika kita melakukan penebangan kalau kita tidak melakukan penutupan jalan. Karena memang pohon kayu ini berada di pinggir jalan yang ada sekarang ini. Nah, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kontraktor kami sudah bersurat ke Polres, ke Polres Lombok Utara, ke Polda segala macam itu, cuma kelihatannya Pak itu belum mantap Pak, sehingga kami disarankan oleh Bapak dari Kapolres. Salah satu mungkin maksudnya yang dari lintas yang ini depan besok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jalan, Pak Gandhi, Pak Henry, para hadirin yang hadir pada pagi hari ini, khususnya saya mau proses lagi apakah rekan dari LSM sudah hadir? Yang dari Coin Foundation, dari Laskar Sasa, dari Pak Menjani, ada? Belum, sambil jalan kita menunggu teman-teman nanti. Nah, baik. Sebelumnya kenapa saya minta dari Direktur Pak Aris, karena ini melibatkan 3 wilayah. Saya nggak bisa bicara banyak karena nanti kegiatan-kegiatan ini akan disinkronisasikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda, khususnya pada aspek rekayasa lalu lintas. Demikian juga nanti ketika pelaksanaan kegiatan pengamanannya, karena ini juga melibatkan dua wilayah tentunya. Karena sebagian juga yang akan lakukan penambangan itu juga berada di wilayah Lombok Barat yang juga masuk wilayah hukumnya tapi di Polres Mataram. Jadi sebenarnya Lombok Utara itu hanya kalau bicara sahanya 30%. Yang lain itu ada di Lombok Barat maupun juga di Mataram. Yang benar Kodim Mataram 1 membawahi 3 wilayah yaitu Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Kalau dari kami singkat saja Pak, intinya kita melakukan upaya-upaya sosialisasi Pak, kepada masyarakat, khususnya kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di Lombok Utara, dan mungkin karena kekurangan informasi. Jadi dari apa yang kami serap selama ini, sesungguhnya keluarga besar Lombok Utara itu mendukung kegiatan ini. Hanya mungkin informasinya yang kurang utuh sehingga sepotong-sepotong. Nah, kita berharap pada momen ini informasi itu bisa diterima lebih utuh lagi. Nah, mudah-mudahan sudah ada rekan-rekan kita yang dari penggiat-penggiat lingkungan tersebut sehingga mendapatkan informasi yang utuh. Oh ini konsepnya. Kalau dari sisi Polres, jelas kita tidak mempermasalahkan karena bukan teknisnya di situ, ranahnya tidak masuk di situ. Kita hanya ranahnya masalah pengamanan, sekaligus juga Kamsul kita lantas
hal yang menjadi fokus kami di Polres itu. Kenapa? Karena sebagaimana juga Bapak ketahui, anggota saya ada beberapa yang meninggal dunia di situ, termasuk juga yang kecelakaan tapi pada kami. Kalau melihat gambaran paparan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa dalam utama ini sudah istilahnya dari zaman bahula Pak ya. Nah, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk melebarkan. Lalu dari tren perkembangan kasus-kasus yang terjadi, contoh tadi disampaikan Pak Kapolres bahwa ada anggota yang istilahnya yang kena pada saat kecelakaan maling. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama. Yang berikutnya adalah betul apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa masyarakat kita di sana mungkin ya perlu sosialisasi yang lebih mendalam, karena terimanya sepotong-sepotong, dipikirnya mau membangun hutan dan lain sebagainya. Ini dampaknya terhadap masyarakat. Namun demikian ada juga hal-hal positif untuk kita sikapi bersama, bahwa dengan pelebaran jalan ini, bayangkan tadinya liuk-liuk dia menjadi lurus, ini kan positif sekali. Sehingga prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis maupun Kapolres tadi, mari kita sama-sama bagaimana meramu supaya semua tetap jalan. Nah, prinsipnya TNI akan membackup Polri dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Utara, Bapak Dandi Nomor Barat, Ketua Mewakili, Dirlantas Polda NTB, Bapak Dinas Tentang Intervensi atau Ketua Mewakili, kita seluruh peserta rapat sosialisasi yang saya lakukan. Saya saat ini mewakili Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Lombok Utara. Beliau saat ini sedang melakukan kegiatan di DPR. Dia melakukan kepada saya sebagai Kabit Perhubungan. Jadi untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, sebenarnya kami sangat mendukung kegiatan ini, karena setahun sebelum kegiatan ini tim dari perencanaan sudah datang ke kami untuk berencana untuk pelebaran jalan ini, termasuk mana daerah-daerah yang harus ada spot. Dia sempat menanyakan ke kami di beberapa titik sekarang di wilayah kami di Pemenang itu sudah dipapras jadi agak lebar. Dan berkaitan dengan pelebaran jalan yang ditusuk, terus terang memang waktu rencana penutupan minggu kemarin itu kami memang sama sekali tidak tahu dan belum dapat informasi, apalagi kami sebagai pengatur lalu lintas bersama polisi Polres Lombok Utara saat itu memang kami belum informasi. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih banyak kita sosialisasi untuk kegiatan ini. Pada dasarnya kami sangat mendukung untuk lebaran jalan ini, karena terus terang memang jalan ini ada jalan statusnya jalan provinsi dan sudah sangat lama, mengingat potensi lalu lintas yang apalagi kalau pagi itu pas berangkat kantor, kalau ada kendaraan yang besar saja satu di depan kayak kereta api mereka nanti. Jadi pada intinya kami sangat mendukung. Dan kalau bisa Pak, apa yang disarankan dari Polda tadi untuk waktu pagi itu, karena teman-teman kasihan ya berangkat kantor itu, kalau pulangnya mungkin masih bisa lah berleha-leha untuk waktu pulang, tapi untuk waktu berangkat kantornya itu terus bisa disesuaikan untuk penerbangan yang awal pagi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Jadi pandangan seperti itu memang terjadi respon di beberapa lokasi seperti itu Pak, sehingga kami memetakan ada 5 titik Pak yang menjadi fokus kami untuk penanganan jalan di menangani Pak Kadis. Yang pertama adalah kami memperbaiki liter S Pak yang ditusuk permai itu. Dan tadi itu terkait S5, sekarang kita bikin jadi lurus, jadi tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melebarkan sebelum tusuk pas itu sama setelah tusuk pas Pak. Dan kadang kita penerbangan ini. Sedangkan termasuk perbaikan tikungan yang di Gunung Malang Pak. Itu juga
kita akan perbaiki. Memang itu tempat spot yang terjadi kecelakaan setiap saat tempat itu. Terus yang berikutnya adalah di dekat rumah, dekat rumah dinasnya mantan bupati, rumah pribadinya mantan bupati KRU. Di situ kita ada 3 titik Pak, di sana ada titik bak di sana itu berbahaya dan kami sudah perbaiki dan alhamdulillah sekarang kondisi sudah bagus. Tadi sudah kita aspal juga. Kemarin sore jam 3 kami sudah menghadap Pak Bupati KRU untuk mengutarakan apa yang menjadi program Pemprov NTB, karena jalannya jalan provinsi